Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli roti, jangan lupa membeli semangka. Selamat datang pada vlog kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Halo guys, selamat datang pada vlog yang kali ini. Hari ini saya akan pergi mengunjungi embung terpadu yang ada di Kecamatan Dayun. Untuk mengetahui keseruan hari ini, tonton video sampai akhir ya. Nah, sebelum berangkat, jangan lupa pakai helm, masker, dan juga hand sanitizer ya untuk menjaga keselamatan kita. Dan jangan lupa pastikan kendaraan kita dalam keadaan yang baik. Yang pertama, kita pakai masker. Selanjutnya, pakai helm. Terakhir, kita pakai hand sanitizer. Tonton video sampai akhir ya. Yuk kita berangkat. Kadang keindahan itu tak langsung terlihat, tapi justru tersembunyi di balik perjalanan yang panjang. Dan hari ini kami menuju salah satu destinasi tersembunyi di Kabupaten Siak. Inilah Kampung Dayun. Di tengah hijaunya alam dan tenangnya suasana desa, ada sebuah tempat yang dulunya dibangun untuk mengatasi kebakaran hutan dan kini disulap jadi tempat wisata yang keren banget. Namanya Embung Terpadu, sebuah kawasan wisata air yang dipadukan dengan edukasi, alam, dan keseruan. Luasnya sekitar 6.000 meter persegi dan jadi pusat aktivitas seru untuk keluarga maupun anak muda. Di sini kamu bisa main sepeda air keliling embung, coba flying fox yang memacu adrenalin, atau sekedar foto-foto 3D yang instagramable banget. Oh iya guys, Embung Terpadu Dayun bukan cuma tempat wisata. Ini cerita tentang desa yang bangkit lewat kreativitas dan alamnya. Yuk jadikan tempat ini destinasi liburanmu berikutnya. Karena Dayun bukan sekedar persinggahan, tapi pengalaman. Perjalanan hari ini cukup panjang, tapi dapat dipastikan bahwa rasa lelah kita akan terbayarkan ketika kita melihat pemandangan yang indah. Dalam perjalanan, jangan lupa tetap hati-hati ya teman-teman. Dan inilah dia tempat yang dinamakan Embung Terpadu. Yuk kita lihat keseruannya. Ketika kita memasuki kawasan Embung Terpadu, ini adalah tempat pertama yang akan kita temukan. Disinilah kita akan ditanya kita berasal dari daerah mana dan berapa orang yang masuk. Pada hari-hari biasa saat saya mengunjungi Embung Terpadu tidak dikenakan biaya apapun. Ketika saya mengunjungi Embung Terpadu pada tahun baru, Hari Raya Idul Fitri, per orang dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Hai guys, sekarang kita udah ada di Embung Terpadu. Nah, untuk melihat apa aja yang ada di dalam, yuk ikutin keseruan hari ini. Tapi dalam memasuki Embung Terpadu, jaga kebersihan dan jangan merusak fasilitas yang ada ya. Yuk! Untuk anak-anak, jangan khawatir, ada trampolin dan berbagai permainan melompat yang dijamin bikin si kecil betah bermain. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga membantu perkembangan fisik mereka dengan cara yang menyenangkan. Ini salah satu spot foto kece yang cocok buat kamu yang hobi update Instagram. Mau istirahat, tenang, ada gazebo yang cocok kita gunakan. Nah, di gazebo ini kita dapat menikmati kesejukan dan beristirahat dengan tenang. Oh iya guys, Embung Terpadu Dayun juga pernah masuk nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2022. Nah, ini adalah bukti bahwa kampung ini penuh potensi dan sangat gotong royong.
Wahana yang ada di Embung Terpadu ini dimulai dari harga Rp5.000 sampai Rp20.000. Menurut aku ini harga yang terjangkau ya guys. Aku mau ceritain tentang Embung Terpadu ini. Embung ini terletak di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun. Awalnya dibangun tahun 2018 untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Tapi siapa sangka, ide cerdas warga dan pemerintah kampung mengubahnya jadi destinasi wisata yang ramah untuk semua umur. Sejak 2019, Embung ini dikembangkan menjadi destinasi wisata oleh pemerintah kampung bersama Pokdarwis. Pengelolaan ini dilakukan dengan dukungan berbagai pihak, salah satunya yaitu Pertamina Hulu. Biasanya yang berkunjung di Embung Terpadu ini rame banget, tapi karena aku berkunjung di bulan Ramadan di siang hari, jadi pengunjungnya cuma sedikit. Salah satu daya tarik favorit di Embung Terpadu Dayun adalah kolam renangnya. Kolam ini khusus anak-anak, jadi kedalamannya aman. Kolam renang ini juga dilengkapi area duduk dan tempat berteduh, jadi orang tua bisa mengawasi anak-anak dengan nyaman. Untuk bisa menikmati fasilitas kolam renang ini, pengunjung cukup membayar tiket seharga Rp10.000 per orang. Buat kalian yang ingin menginap, tersedia juga homestay nyaman di sekitar kawasan Embung. Cocok untuk keluarga kecil atau rombongan yang ingin menikmati suasana Dayun lebih lama tanpa harus keluar area wisata. Saat malam tiba, suasana berubah tenang dan syahdu. Lampu-lampu taman menyala, suara alam terdengar jelas, dan udara makin sejuk. Inilah saat terbaik untuk duduk santai, menikmati kebersamaan, dan merenungi indahnya ciptaan Tuhan. Buat kamu yang suka tantangan, cobalah Flying Fox yang melintasi kawasan Embung. Rasakan sensasi meluncur dari ketinggian dengan pemandangan hijau membentang di bawahmu. Bukan tanpa alasan, Dayun berhasil jadi desa wisata terbaik nasional kategori kelembagaan. Semua ini hasil dari kekompakan warga, inovasi lokal, dan cinta terhadap tanah sendiri. Embung Terpadu bukan sekadar objek wisata. Ini adalah wujud nyata semangat masyarakat membangun daerahnya. Kawasan ini juga punya nilai edukasi yang tinggi. Anak-anak bisa belajar tentang pengelolaan air, pentingnya menjaga lingkungan, dan mengenal tanaman lokal di sekitar Embung. Ditambah lagi dengan fasilitas outbound yang bisa digunakan untuk kegiatan sekolah, komunitas, maupun keluarga besar. Ini adalah bukti dari dukungan berbagai pihak, yaitu perusahaan dan pemerintah. Ketika berkunjung ke sebuah destinasi wisata, kenyamanan bukan hanya soal pemandangan yang indah atau wahana yang seru, tapi juga tentang bagaimana tempat itu memperhatikan detail kecil yang membuat kita betah berlama-lama. Dan di Embung Terpadu Dayun, hal itu benar-benar jadi perhatian utama. Mari kita mulai dari fasilitas yang paling dasar, namun sangat penting, yaitu toilet umum. Di kawasan wisata ini tersedia toilet yang bersih dan terawat, dengan air yang lancar serta pencahayaan yang cukup. Toilet ini tak hanya fungsional, tapi juga dirancang agar pengunjung merasa nyaman menggunakannya, baik anak-anak maupun orang dewasa, bahkan hingga lansia juga. Kebersihannya dijaga secara rutin oleh petugas lokal sebagai bentuk komitmen mereka pada kenyamanan wisatawan. Yang kedua, ada tempat sampah. Tempat sampah di Embung Terpadu ini tersebar di berbagai titik, dari pintu masuk, sekitar gazebo, hingga dekat wahana bermain. Hal ini membuat pengunjung mudah menjaga kebersihan lingkungan tanpa harus berjalan jauh mencari tempat membuang sampah. Kalian capek muter-muter, naik sepeda air, main trampolin, atau foto-foto di spot keren?
Nah, inilah saatnya recharge energi. Tenang aja, di Embung Terpadu Dayun, banyak warung-warung lokal yang siap bikin perut kamu happy. Kalau kalian pengen yang ringan, di sini ada gorengan hangat, tahu isi, bakwan, pisang goreng, sampai mie goreng nyemek yang rasanya bikin nagih. Kalau lagi pengen yang berkuah dan sedap, tinggal pilih bakso, mie ayam, atau soto kampung. Dan buat kamu yang haus setelah panas-panasan, cobain deh minuman segar seperti es kelapa muda, es jeruk, es teh manis, atau jus jambu dan semangka. Kalau mau yang anget-anget juga ada kok, kayak kopi hitam kampung, teh tarik, atau susu jahe. Harganya santai banget, semua masih terjangkau buat pelajar, mahasiswa, atau yang datang ramean bareng temen. Makan sambil duduk santai di gazebo, lihat pemandangan embung, ngobrol-ngobrol sambil nyemil, rasanya bener-bener healing banget. Banyak makanan dan minuman yang ada di Embung Terpadu. Sayangnya saya berkunjung di bulan Ramadan, jadi tidak ada satupun orang yang buka karena sedang puasa. Setiap tempat wisata keren pasti punya aturannya sendiri. Dan di Embung Terpadu Dayun, semua aturan yang ada itu dibuat bukan untuk meribetin, tapi justru buat jaga kenyamanan dan keamanan kita semua. Begitu kamu masuk ke kawasan ini, kamu akan lihat beberapa papan pengumuman yang isinya aturan penting. Mulai dari yang paling dasar kayak jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, jangan buang puntung rokok sembarangan, apalagi sampai nyalain api sembarangan. Karena ya tempat ini dulunya rawan karhutla, jadi semua pengunjung wajib bantu jaga lingkungan tetap aman. Nah, bagi pengunjung muslim, kebutuhan beribadah pun tak perlu dikhawatirkan. Di sini terdapat sebuah musola yang kecil dan sederhana namun nyaman, terletak di area yang tenang, dengan tempat wudhu yang bersih, dan ruang ibadah yang cukup luas. Di sela keseruan menjelajahi wahana, kita tetap bisa meluangkan waktu untuk menunaikan sholat dengan tenang. Lanjut lagi bahas soal aturan yang ada di Embung Terpadu, yaitu boleh bawa makan dari luar, yang penting jaga kebersihan setelah makan. Kalau kamu makan di gazebo atau taman, pastikan sampahnya nggak berserakan. Tempat sampah ada di mana-mana kok, tinggal buang aja dengan sadar. Dan satu lagi, di sini kita juga diajak buat jaga ketenangan dan saling menghormati pengunjung lain. Nggak teriak-teriak, nggak ganggu yang lagi ibadah di musola, dan tetap sopan ke warga lokal. Karena ingat, tempat ini dibangun dan dijaga bareng-bareng sama masyarakat Kampung Dayun. Terus ada juga aturan buat wahana. Misalnya, anak-anak wajib diawasi saat main trampolin atau sepeda air, supaya tetap aman dan nggak kecelakaan. Di Embung Terpadu sudah banyak tempat sampah untuk kita membuang sampah. Yuk kita buang sampah untuk menjaga lingkungan. Selain itu, jangan rusak fasilitas yang ada ya, seperti tempat duduk, kemudian permainan, dan yang lainnya jangan dirusak ya teman-teman. Yuk lanjut lagi. Kalian yang datang ke sini harus cobain deh yang paling ikonik, yaitu sepeda air alias bebek-bebekan. Kalian bisa gue santai di atas permukaan embung sambil nikmatin angin sepoi-sepoi. Mau selfie? Pas banget, karena view di atas tengah embung tuh estetik banget buat isi feed Instagram kamu. Cukup bayar 10.000 per orang, kamu udah bisa keliling embung sambil menikmati pemandangan. Selain itu, ada wahana dan atraksi wisata lainnya seperti Flying Fox yaitu sebesar 20.000, Shaking Bridge sebesar 15.000, Monkey Bridge sebesar 10.000, permainan anak seperti trampolin tadi ada 5.000, dan ada juga loh paket permainan lengkap yaitu seharga Rp55.000. Kadang yang kita butuh buat bahagia itu nggak ribet, cukup duduk di ayunan, nikmatin angin sepoi-sepoi, dan lepasin tawa bareng teman. Di Embung Terpadu Dayun, semua itu bisa kamu rasain.
Tempatnya tenang, ayunannya nyaman, dan suasananya bikin lupa sama penat. Cocok banget buat kamu yang pengen liburan santai, healing tipis-tipis, atau sekedar balikin kenangan masa kecil. Seru-seruannya udah, sekarang waktunya aku wawancara bareng pengelola dan pengunjung yang ada di Embung Terpadu di Dayun. Yuk ikutin. Mohon izin wawancara ya Pak. Sebelumnya boleh perkenalan nama Bapak. Pertanyaan saya, sudah berapa lama tempat wisata ini dibangun? Tempat wisata ini dibangun mulainya dari 2017. Tempatnya dari sekarang sudah 8 tahun kan? Maka 2017 tempatnya belum lagi untuk wisata. Fungsinya waktu itu Embung ini tempat pengambilan air kebakaran hutan dan lahan Karludha kan. Jadi disinilah helikopter mengambil air untuk waterbombnya kalau dia ada kebakaran di sekitar desa Dayun. Itulah fungsi pertama. Terus kenapa dijadikan tempat wisata Pak? Berhubung di 2017-18 masuk ke 2019 itu masih aman, tidak ada kebakaran hutan. Jadi kami membentuk Pok Darwis, kelompok sadar, Pok Darling, kelompok sadar lingkungan. Jadi kami bersihkanlah embung ini antara udah mulai semak. Kemudian dengan tidak sengaja kami menaruhkan sebuah sampan. Tahu-tahu ada warga datang naik sampan membayar 10.000. Dari situlah timbullah wacana kita jadikan aja wisata, ayo. Daripada dapat misi ya. Kalau dari daerah, kayak mana dukungan daerah sama tempat wisata Embung Terpadu Pak? Kalau dari daerah khususnya kabupaten, memang dana apapun tak ada dibantu. Cuman dasarnya dulu kan tanah ini milik dinas sosial Kabupaten Siak. Hanya itulah yang dihibahkannya ke desa Dayun. Terus kayak mana caranya tempat ini bertahan semasa COVID-19 di tahun 2020 Pak? Memang di COVID-19 kemarin memang seluruh usaha memang di stop. Nah, itu sampai bulan 8 2020. Dari bulan 11 itu jadi tutup, tak boleh ada aktivitas. Cuman di situ kami tetap selaku pengelola yang namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata, tetap melaksanakan kegiatan gotong royong, bersih lingkungan itu ya untuk tempat wisata. Kalau berdasarkan upah gaji, memang selama COVID tak ada, cuma itulah swadaya kami untuk gotong royong mengaktifkan ataupun menghidupkan serta membersihkan lingkungannya. Dari Embung Terpadu ini bagian mana yang menarik wisatawan Pak? Kalau di Embung Terpadu ini, kalau sekarang ini yang lagi favorit pengunjung ini Plankpok sama BBB-an, itu sepeda air kan, itu speedboat. Itu yang lagi populer ya. Pertanyaan terakhir, apakah ada acara yang sekarang lagi berlangsung atau mungkin di masa mendatang? Nah, kalau di masa mendatang untuk embung ini udah banyak di booking, baik yaitu dari lain agama kita untuk memakai tempatnya, kemudian dari anak-anak pramuka, sekolah pramuka juga. Jadi untuk depannya, kalau belakangannya kemarin itu juga kegiatannya ada beberapa universitas di sini, anak universitas antar bangsa. Nah, di sini sempat itu ada acara 3 hari 3 malam. Udah pernah ada artis atau tokoh terkenal yang datang Pak? Kalau artis belum pernah, cuman kalau dari sifatnya tokoh-tokoh terkenal, ya itulah model Pak Menteri, Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kehutanan, kemudian Gubernur Riau, dan itu PJ Gubernur Riau yang baru kemarin ini, itu udah ada kunjungannya kemarin. Memang kalau untuk artis
sifatnya kita yang mengundang tak ada. Cuman dari sifat dari sponsor pernah ada sekali sponsor racun rumput itu Gromoson. Nah, pernah ngadakan di tempat parkir ini. Ini kalau kita yang undang tak ada. Makasih ya Kak, maaf mengganggu waktunya. Permisi Kak, boleh wawancara sebentar? Iya boleh kak. Boleh perkenalan dulu nggak Kak, siapa nama Kakak? Nama saya Kiki Aulia Mutiara kak. Asalnya dari mana ya Kak, kalau boleh tahu? Dari Siak Kesini sama teman atau gimana Kak? sama orang tua. Oh, Kakak udah berapa kali berkunjung ke Embung Terpadu ini? Kira-kira sudah 4-5 kali kak. Udah sering ya Kak, berarti menurut Kakak tempat ini rekomen ya untuk dikunjungi teman-teman kita? Iya kak, sangat rekomen sekali. Oh, kalau menurut Kakak soal kebersihan di Embung Terpadu ini bagaimana ya Kak? Oh, kebersihannya di embung ini sudah sangat baik kak. Tidak ada sampah-sampah di sekitar kita. Untuk fasilitas menurut Kakak apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya sih tidak ada ya, karena semuanya sudah tersedia di sini. Ada kamar mandi, ada musola, tempat sampah juga banyak, ada homestay juga di sana. Kalau lahan parkirnya Kak udah cukup luas atau masih kurang menurut Kakak? Menurut saya sih sudah cukup luas ya. Kira-kira kalau ada kesempatan lagi Kakak mau nggak berkunjung ke Embung Terpadu ini? Boleh-boleh saja kak, karena di sini tempatnya seru dan nyaman. Cocok ya Kak untuk berlibur? Iya kak, sangat cocok sekali. Baik, terima kasih Kak. Maaf mengganggu waktunya. Hai guys, sampai sini dulu ya perjalanan kali ini. Kesimpulannya adalah Embung Terpadu Dayun bukan sekedar tempat rekreasi. Ia adalah panggung alam, tempat seni berpadu dengan harmoni, di bawah langit yang tenang, dan di antara gemulai angin. Suara tawa anak-anak menjadi lagu, ayunan, trampolin, sepeda air, dan flying fox. Semuanya adalah tarian riang dari alam dan manusia. Di tepi danau, di bawah gazebo, kita semua temukan kedamaian. Di warung-warung sederhana, cita rasa kampung menjelma jadi puisi. Embung ini bukan hanya tempat bermain, tapi juga ruang untuk kembali kepada alam, kepada budaya, kepada diri sendiri. Dayun menari dalam sunyi, menanti hadirmu, membawa cinta baru setiap kali kau datang kembali. Setiap sudutnya adalah lukisan hidup, tempat kenangan tercipta tanpa perlu dilukis ulang. Menurut kalian perjalanan hari ini worth it nggak? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kemudian aktifkan lonceng untuk mendapatkan video saya selanjutnya. Menurut kalian selanjutnya kita ke tempat wisata mana lagi ya? Tulis di bawah komentar ya teman-teman. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di jembatan. Sampai di sini vlog kali ini. Semoga bisa menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.